Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Reva Hidayati dengan NIM 18. Nah, kalau kemarin kita ngebahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan, kali ini kita bakal ngebahas tentang ragam bahasa yang sering banget kita pakai sehari-hari. Terus apa sih bedanya bahasa lisan, tulisan, ilmiah, dan non-ilmiah? Kalau mau tahu simak terus videonya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu ragam bahasa? Nah, jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Ragam ini bisa berbeda berdasarkan siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam kondisi apa. Misalnya, bahasa yang kita pakai saat ngobrol santai dengan teman akan berbeda dengan bahasa dalam pidato resmi atau makalah akademik. Ragam bahasa membantu kita menyesuaikan komunikasi agar lebih efektif dan sesuai dengan situasi. Nah, kemudian di sini kita bakal ngebahas tentang perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Nah, kalau lisan itu dia memiliki intonasi, nada, dan ekspresi. Contohnya nih, ketika kita sedang ngobrol sama teman atau ketika kita sedang berpidato. Kemudian tulisan itu dia formal dan terstruktur. Sebagai contoh nih, ada buku, artikel, dan jurnal. Nah, kemudian ada perbedaan dari ragam ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama itu ada ilmiah. Ilmiah itu digunakan dalam penelitian, jurnal, dan skripsi. Jadi dia harus jelas, objektif, dan berdasarkan fakta. Kemudian ada non-ilmiah, itu digunakan dalam cerita, novel, dan anekdot. Jadi bisa lebih santai dan komunikatif. Nah, kemudian kita bakal ngebahas tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ada fun fact nih teman-teman, bahasa Indonesia itu mengalami perubahan ejaan sampai beberapa kali. Mulai dari ejaan Van Oysen tahun 1901, kemudian ada ejaan Suwandi tahun 1947, kemudian ada EYD atau ejaan yang disempurnakan tahun 1972, kemudian ada EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Berarti ejaan yang kita pakai sekarang EBI dong, bukan ya teman-teman? Ejaan yang kita pakai sekarang itu adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Jadi ragam bahasa itu penting banget dalam komunikasi. Yuk, gunakan bahasa sesuai situasi supaya komunikasi kita makin efektif. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.